Baiklah, itu kesepakatan, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Ye Chen berhenti sejenak dan ragu-ragu dan berkata, apakah roh obatnya baik-baik saja? Dia baik-baik saja, dokter berkata dengan dingin. Ye Chen mengangguk dan berkata, itu bagus. Sampaikan salamku padanya. Setelah itu, Ye Chen memeluk dokter itu dan meninggalkan lembah. Ye Chen tidak menunda waktu. Setelah meninggalkan lembah dokter ajaib, dia langsung pergi ke Gunung Tianfa. Setelah kembali ke Caihua Xianzong, Ye Chen ragu-ragu untuk waktu yang lama apakah dia harus memasuki Shenhua Xianzong. Bagaimanapun, di luar, dia telah mengundurkan diri dari Sekte Alam Abadi. Jika dia masuk sekarang, begitu dia dikenal, itu mungkin akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Sekte Abadi. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Ye Chen tetap memutuskan untuk memasuki Sekte Alam Abadi, dan waktu tidak dapat ditunda lagi. Dia mengeluarkan token muridnya dan memasuki sekolah. Dia langsung menuju puncak utama. Dalam perjalanan, saya juga bertemu dengan banyak murid Xianzong. Para murid itu terkejut ketika melihat Ye Chen, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka memberi hormat kepada Ye Chen dengan hormat dan memanggil kakak seperguruan. Ye Chen datang ke aula puncak utama di luar, dan memberi hormat di luar aula. Murid Ye Chen meminta untuk bertemu dengan Tuan. Pada saat ini, seorang murid datang dan berkata kepada Ye Chen, kakak seperguruan Ye, silakan sambut Tuan. Ye Chen mengangguk, lalu berjalan ke aula, datang ke ruang belajar Ye Ying. Melihat Ye Chen kembali, Ye Ying berkata sambil tersenyum, apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ye Chen Xing berkata dalam sebuah upacara besar, Tuan, kembalinya Ye Chen ke Zhaohua Xianzong hari ini telah membawa masalah bagi klan. Namun, Ye Chen memiliki sesuatu yang penting untuk diminta hari ini. Saya harap Anda dapat menyetujuinya. Melihat perhatian Ye Chen, Ye Ying pasti bukan masalah sepele, jadi ekspresinya menjadi bermartabat dan berkata, Anda mengatakannya, jika saya dapat membantu, saya tidak akan menolak. Patriark, istriku, adik seperguruanku, dan keponakanku telah ditemukan, tetapi jiwa mereka telah diambil oleh musuh-musuh mereka, dan sekarang hanya tubuh mereka yang tersisa. Awalnya aku ingin menggunakan 7 harta pil pemulih jiwa Sekte Danyang untuk menjaga tubuh mereka, dan kemudian mencoba menemukan jiwa mereka. Setelah Ye Chen memberi hormat, dia menceritakan semuanya lagi. Setelah mendengar ini, Ye Ying sedikit mengernyit, lalu mengulurkan tangan sambil tersenyum tipis. Internal Sekte Danyang telah hancur seperti ini. Kerjasama dengan apoteker Sekte Danyang tentu saja tidak menjadi masalah. Di masa depan, itu juga akan sangat bermanfaat bagi kita, tetapi tentu saja, harus ada syarat untuk kerja sama ini. Ye Ying berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, aku akan meminta tetua untuk menemanimu ke lembah tabib ajaib, dan biarkan tetua membahas masalah-masalah khusus dengan tabib. Mendengar ini, Ye Chen segera memberi hormat dan berkata, terima kasih, Tuan. Ye Ying berkata, jika kamu perlu menemukan jiwa istrimu, kamu dapat meminta sekte untuk membantumu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte telah banyak membantuku. Aku tidak bisa merepotkan sekte lagi. Baiklah, jika perlu, Ye Ying berkata. Kemudian, Ye Ying meminta tetua Zhu Wuchang untuk mengikuti Ye Chen ke lembah tabib ajaib. Ye Chen memiliki susunan transmisi, dan kecepatan bolak-baliknya juga cepat, dan segera tiba di lembah tabib ajaib. Apakah ini lembah tabib ajaib? Meskipun Zhu Wuchang adalah tetua agung dari Sekte Abadi, dia belum pernah ke sini. Ye Chen berkata, ya, ada banyak formasi di luar lembah tabib ajaib. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa mati di formasi ini. Saya juga menghabiskan banyak upaya untuk menemukan jalan menuju lembah tabib ajaib. Zhu Wuchang mengangguk, dan Ye Chen berkata dengan suara keras di lembah tabib ajaib, Dokter utama, Ye Chen muda telah mengganggu Anda lagi. Setelah suara Ye Chen turun, tabib ajaib muncul di depan Ye Chen dan Zhu Wuchang. Mata Zhu Wuchang sedikit membeku ketika dia melihat cara luar biasa dari tabib ajaib itu, dan sekilas dia melihat keadaan luar biasa dari tabib dewa itu. Dokter utama, ini adalah tetua agung Xianzong. Kerjasama antara Xianzong dan Sekte Danyang dapat menjadi tanggung jawab tetua. Ye Chen berkata, saya sudah lama mendengar tentang tabib terkenal itu, tetapi saya belum sempat bertemu. Zhu Wuchang mengepalkan tangannya dan tersenyum. Tabib itu juga mengepalkan tangannya dan berkata, saya sudah banyak mendengar tentang nama tetua agung di negeri dongeng. Dokter ajaib, kerjasama ini. Setelah 2 kalimat sopan, Zhu Wuchang langsung masuk ke pokok bahasan. Dokter ajaib itu berkata sambil tersenyum, kerjasama dapat dinegosiasikan oleh saya dan tetua. Pendapat saya dapat mewakili pendapat marga pengobatan Sekte Danyang. Setelah mendengar ini, Zhu Wuchang berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita bicarakan rincian kerjasama. Bagus, dokter itu mengangguk dan berkata, silakan masuk, tetua. Dokter ajaib ini, pil pemulihan jiwa 7 harta karun. Ye Chen tertawa 2 kali. Dokter ajaib itu melihat ke arah Ye Chen, lalu mengambil telapak tangan. Sebuah vas giok muncul di telapak tangannya, lalu melemparkannya ke Ye Chen dan berkata, ada 3 pil pemulihan jiwa 7 harta karun di dalamnya. Terima kasih banyak. Setelah Ye Chen menerima botol giok itu,
dia langsung mengepalkan tinjunya dan berkata, jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Silakan, Zhu Wuchang melambaikan tangannya. Setelah upacara selesai, Ye Chen segera meninggalkan lembah dokter ajaib dan kembali ke Sekte Alam Abadi. Dia sekali lagi memasuki Sekte Alam Abadi, dan kemudian mencapai puncaknya yang ke-81. Menurut pengaturan sebelumnya, Ye Fan dan Fei Tianhu menempatkan Liu Feixue, Yun Fan, dan Yun Yi ke dalam Gua Xianquan. Setelah Ye Chen tiba di Gua Xianquan, dia melihat Ye Fan dan Fei Tian Tiger menjaga Gua Mata Air Abadi, menemani mereka sepanjang waktu. Ayah, apakah kamu sudah menemukan pilnya? Kata Ye Fan setelah melihat Ye Chen. Ye Chen mengangguk, lalu mengeluarkan botol giok, menuangkan pil 7 harta karun pengembalian jiwa ke dalamnya, dan memasukkannya ke dalam mulut Liu Piaoyue. Kemudian, dia memberikan 2 pil lainnya kepada Yun Fan dan Yun Yi. Pil 7 harta karun pengembalian jiwa dapat menjaga tubuh mereka. Begitu jiwa kembali ke tempatnya, mereka dapat bangun. Ye Chen menatap Liu Piaoyue dan berkata, hatinya penuh dengan rasa bersalah, jika dia menemukan Liu Piaoyue dan yang lainnya sebelumnya, itu tidak akan terjadi. Dia membelai pipi Liu Piaoyue. Mereka telah berpisah terlalu lama. Setiap hari, dia berpikir untuk dapat membuat Liu Feixue menjadi sederhana sesegera mungkin. Tanpa diduga, dia bertemu lagi di negeri dongeng dengan cara seperti itu. Salju, aku akan menemukan jiwamu, aku akan membangunkanmu. Ye Chen memegang tangan Liu Piaoyue dan menempelkannya di bibirnya. Kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Zhao Tianjian, Xuanwu dan Mentian masih dalam bahaya? Wajah Fei Tian Tiger menjadi berat. Ye Chen berkata, aku akan pergi ke Luanfu untuk mencari keberadaan mereka sekarang. Mereka tidak boleh mengalami kecelakaan lagi. Ye Chen menemani Liu Feixue di Gua Xianquan untuk sementara waktu, kemudian meninggalkan puncak 81 dan pergi ke rumah Luanu. Luan Gufu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa melihat salju dan awan jatuh ke tangan Putra Goyang dan Hades, bukan? Di pegunungan Luangfu, ada sebuah gua terbengkalai di puncak gunung. Saat ini, di dalam gua, Mentian penuh dengan kecemasan. Mereka harus diselamatkan, tetapi kita tidak bisa menyelamatkan mereka dengan kekuatan kita. Sekarang satu-satunya cara adalah menemukan Ye Chen. Hanya Ye Chen yang bisa berurusan dengan Yao Guang Shengzi dan Hades. Zhao Tianjian berkata, apa yang kamu tunggu? Ayo pergi ke Ye Chen sekarang. Aku tidak sabar. Xuanwu sekarang terluka parah, bagaimana menemukannya? Zhao Tianjian menatap Xuanwu, yang masih pulih dari cederanya, mendesah, Yao Guang Shengzi dan Hades telah menangkap Piao Yue. Tujuan mereka adalah berurusan dengan Ye Chen, jadi selama mereka belum mencapai tujuan mereka, Piao Yue akan baik-baik saja. Yang aku khawatirkan sekarang adalah bagaimana jika itu terjadi. Jalan alam, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Pergilah ke Ye Chen sekarang, kata Xuanwu lemah. Saat ini, Xuanwu dipenuhi bekas luka. Jika bukan karena dia, Zhao Tianjian dan Mentian tidak akan bisa melarikan diri. Kau sangat lemah, kami tidak bisa meninggalkanmu. Jika ada monster, kau tidak akan bisa menghadapinya. Kata Zhao Tianjian. Mentian menghela napas tak berdaya dan berkata, baiklah, aku akan pergi ke Ye Chen. Tianjian, kau tinggallah untuk menjaga Xuanwu. Jika aku menemukan Ye Chen, aku akan membawanya ke sini. Zhao Tianjian mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kau harus berhati-hati. Mentian berkata, kau juga harus berhati-hati. Setelah itu, Mentian meninggalkan gua untuk mencari keberadaan Ye Chen. Lautan manusia yang luas ini, negeri dongeng yang begitu besar, siapa yang tahu di mana Ye Chen berada? Untuk menemukan Ye Chen, tidak diragukan lagi sulit untuk menemukan jarum dalam tumpukan jerami. Setelah meninggalkan gua, Mentian memasuki sebuah kota yang disebut kota kuno Luangmufu. Ini adalah kota yang relatif besar di Luangmufu. Sekarang dia hanya bisa menanyakan informasi di sini. Begitu Mentian memasuki kota kuno, dia dalam masalah. Karena tinggi dan fisiknya sangat menarik perhatian, tingginya hampir 10 kaki. Terlebih lagi, dia sangat tinggi, seperti bukit. Dia langsung diperhatikan oleh orang-orang. Orang ini sangat kuat, pasti sangat menarik untuk menangkapnya dan menarik kereta untuknya. Tuan muda pasti akan menyukainya. Beberapa orang berdiri di depan Mentian. Pria kurus pertama seperti penjahat di depan Mentian, tetapi dia sama sekali tidak takut padanya. Orang-orang itu semuanya besar dan kecil, dan berkata, apa yang kalian tunggu? Ikat pria besar ini. Mentian menatap orang-orang ini dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia sangat marah sehingga telapak tangannya, seperti kipas telapak tangan, mengenai kepala pria kurus itu. Pria kurus itu mendengus dingin dan menepuknya dengan telapak tangan yang sama. Tubuhnya yang tampaknya kecil itu mengandung kekuatan yang besar. Mentian mundur beberapa langkah, dan pria kurus itu mencibir, jangan berpikir bahwa kalian lebih kuat dariku dan kalian adalah lawanku. Di hadapan kekuatan absolut, kalian hanyalah sepotong sampah. Kita hanya perlu menarik lebih sedikit kereta. Saya menyarankan kalian untuk jujur, agar tidak menderita luka kulit dan daging. Hanya angan-angan saja untuk membiarkanku menarik kereta untukmu. Mentian minum banyak, suaranya seperti guntur, yang membuat gendang telinga terasa sakit.
Aku tidak tahu bagaimana memujimu. Merupakan kehormatan bagimu untuk menarik kereta untuk tuan muda kita. Karena kamu sangat tidak sopan, kamu harus mati. Pria kurus itu minum dengan dingin, dan kekuatan keabadian meletus, dan dengan satu pukulan dia membunuh Mentian. Mentian tidak menunjukkan kelemahan. Meskipun dia tidak sekuat pria kurus, dia tidak menunjukkan rasa takut saat ini. Dia mengepalkan tinjunya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Mencari kematian, pria kurus itu sedikit mengangkat mulutnya dan mendengus dingin. Kedua orang itu saling bertabrakan dalam sekejap, dan kemudian secara mengejutkan, seluruh pria kurus itu terbang keluar dalam sekejap dan langsung menabrak sebuah bangunan, menyebabkan bangunan itu runtuh. Mentian juga terkejut, kemudian dia merasakan kekuatan datang dari belakangnya. Melihat ke belakang, dia lebih terkejut. Ye Chen, akhirnya aku menemukanmu. Jalan Mantian Xingfen. Ye Chen melihat Mentian, wajahnya juga menunjukkan ekspresi puas, berkata, kakak, akhirnya aku menemukanmu. Beraninya kau bermain liar di kota kuno. Jangan pergi hidup-hidup hari ini. Pria kurus itu bergegas keluar dari reruntuhan dan meraung histeris. Ye Chen menatap pria kurus itu, dengan niat membunuh di matanya, dan berkata dengan dingin, kalau begitu mulailah denganmu dulu. Setelah suara Ye Chen turun, seluruh orang itu dengan cepat melintas, dan langsung muncul di depan pria kurus itu. Pria kurus itu belum menanggapi. Pada saat ini, dia merasakan hawa dingin di tenggorokannya. Puff! Kemudian, tenggorokannya robek, darah menyembur keluar seperti air mancur. Pria kurus itu menutupi tenggorokannya, wajahnya ketakutan. Rekan pria kurus itu melihat pemandangan ini, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kemudian dia mendengar Ye Chen berkata, jika tuan kecilmu ingin membalas dendam, datanglah padaku Ye Chen. Ye Chen, wajah pria kurus itu menjadi semakin jelek, dan mulai menggigil satu persatu. Ye Chen tidak memperhatikan mereka lagi. Sebaliknya, dia membawa Mentian pergi dari kota kuno. Setelah meninggalkan kota kuno, Mentian dengan gembira membawa Ye Chen untuk mencari Zhao Tianjian dan Xuan Wu. Setelah tiba di gua, Ye Chen melihat Xuan Wu yang sedang menyembuhkan dan Zhao Tianjian yang melindungi Dharma Xuan Wu. Kedua bersaudara itu saling memandang dan tidak dapat membedakan rasanya. Mereka tidak pernah bertemu sejak Ye Chen naik ke surga. Sekarang setelah mereka bertemu, kedua bersaudara itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Melihat luka Xuan Wu yang serius, Ye Chen segera meminum pil penyembuh untuk Xuan Wu. Dengan bantuan pil, Xuan Wu merasakan ada kekuatan di tubuhnya yang membantunya sembuh dengan cepat. Dia merasa jauh lebih nyaman. Apakah kamu tahu di mana Putra Cahaya? Kata Ye Chen kepada Zhao Tianjian. Zhao Tianjian menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, kami juga bertemu dengan Saint Son of Rocklight, tetapi bahkan dia dan Hades mengejar dan membunuh kami. Untuk menyingkirkan kami, Piao Yue, Yun Fan, dan Xiao Yi menyeret Saint Son of Rocklight. Jika kami bukan Xuan Wu, kami tidak akan melarikan diri dengan luka serius. Sekarang tubuh Snow sudah berada dalam penciptaan keluarga abadi, tetapi semua jiwa mereka telah ditarik keluar, dan sekarang diperkirakan mereka berada di tangan Putra Dewa. Kata Ye Chen. Setelah mendengar ini, wajah Zhao Tianjian berubah dan dia berkata dengan cemas, tidak ada jiwa. Kalau begitu, aku sudah memberi mereka pil Kibao Huihun. Tubuh mereka akan baik-baik saja. Aku hanya berharap jiwa mereka akan baik-baik saja. Ye Chen menghela nafas. Kemudian, ketika luka Xuan Wu hampir sembuh, Ye Chen meninggalkan gua bersama Zhao Tianjian, dan kemudian menggunakan susunan transmisi untuk mengirim 3 orang Zhao Tianjian ke Zihuafu, tempat Ye Fan dan Fei Tianhu bertemu. Ye Chen sendiri masih mencari keberadaan Yao Guang Shengzi di Luan Guzu. Jika dia gagal menemukan keberadaan Yao Guang Shengzi, dia akan kesulitan tidur dan makan sepanjang hari. Goyangkan, jika kamu ingin menyegel daftar dewa, aku akan memberikannya kepadamu. Kamu menginginkan hidupku, dan aku akan memberikannya kepadamu. Tetapi jika kamu berani menyakiti jiwa salju, aku akan membuatmu menderita 100 kali lipat. Ye Chen tidak dapat menemukan putra suci Yao Guang, jadi dia mulai berteriak di Luan Gufu. Kemanapun dia pergi, dia akan berteriak seperti ini, berharap bisa mendapatkan kesembuhan dari putra goyang itu. Namun, setelah 3 hari, masih belum ada tanggapan. Ye Chen semakin khawatir. Jika ada kebutuhan untuk Yao Guang Shengzi, semuanya mudah untuk didiskusikan. Namun, jika tidak ada kebutuhan untuk Yao Guang Shengzi dan dia murni untuk membalas dendam, maka Yao Guang Shengzi benar-benar dapat melakukan apa saja. Namun, Ye Chen tidak menyerah. Dia terus berteriak di rumah Luan Gu. Selama 5 hari berturut-turut, dia telah pergi ke setiap tempat di Luan Gufu. Semua orang di Luan Gufu tahu bahwa Ye Chen ada di Luan Gufu dan tahu dia sedang mencari seseorang. Berita ini menyebar luas, dan menyebar ke seluruh bagian Luan Guzhou, dan kemudian menyebar lagi dari Luan Guzhou. Seluruh negeri beritahu bahwa Ye Chen, yang membawa pecahan daftar Dewa Angin, sedang mencari seseorang di Luan Gufu. Pada hari ke-9 kediaman Ye Chen di Luan Gufu, Ye Chen menghadapi serangan. 3 orang kuat di lantai 5 Jinxian tiba-tiba menyerangnya dan langsung ingin membunuhnya. Untungnya, Ye Chen cukup cepat untuk menahan gelombang serangan pertama, jadi dia mengorbankan perahu di sisi lain dan bersembunyi di perahu di sisi lain.
Kalau tidak, hidupnya akan diperhitungkan. 3 Dewa Emas Abadi dengan 5 tingkat kekuatan tidak ada pilihan lain selain menyerah sementara. Kemudian, 1 hari kemudian, Ye Chen diserang oleh orang kuat di lantai 9 Jinxian. Kali ini, meskipun dia bereaksi, dia terluka parah oleh sebuah pukulan. Ketika perahu 9 kaki berada di sisi lain tepi sungai, hanya ketika perahu 9 kaki itu menerobos sisi lain tepi sungai, Raja tidak dapat melarikan diri. Namun, dia tidak menyerah. Dia tetap berada di luar perahu di sisi lain. Setelah sehari, orang kuat dari Daluo Jinxian datang dan mulai membombardir perahu di sisi lain. Ye Chen merasa bahwa ini tidak terlalu baik, dan segera mendorong sisi lain perahu ke dalam kehampaan, yang dengan enggan menyingkirkan krisis. Setelah itu, Ye Chen masih tidak menyerah berteriak. Dia waspada terhadap serangan diam-diam orang lain sambil berteriak. Setelah setiap teriakan, pada dasarnya seseorang akan datang untuk membunuhnya. Jika bukan karena perahu di sisi lain, saya tidak tahu berapa kali dia mati. Selain itu, kekuatan orang-orang yang membunuhnya menjadi semakin kuat. Bahkan jika itu adalah perahu di sisi lain, perlahan-lahan ia tidak dapat melawan tanpa dewa di sisi lain. Sheikh Light, apakah kamu sudah puas sekarang? Begitu banyak orang yang mencoba membunuhku. Bisakah kamu keluar sekarang? Jika aku benar-benar terbunuh, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ye Chen memanggil lagi. Dia sangat jelas bahwa alasan mengapa Yao Guangzhengzi tidak muncul adalah untuk membiarkan Ye Chen mengungkap targetnya dan menyebabkan pembunuhan orang lain. Selain itu, dia juga yakin bahwa Ye Chen tidak akan pergi. Dia tahu bahwa Ye Chen dan Liu Piaoyue cukup berani untuk memahami hal ini dan mengguncang putra bijak untuk menuntun Ye Chen dengan hidungnya. Yao Guangzhengzi masih tidak menjawab, dan Ye Chen tidak mengambil risiko lagi sekarang. Bahkan jika dia berteriak dengan tubuhnya sendiri. Bahkan jika dia diserang, itu tidak masalah. Setelah beberapa kali seperti ini, mungkin putra Yao Guang berpikir bahwa langkah ini tidak berguna bagi Ye Chen, jadi dia membalas Ye Chen. Ye Chen, kamu terlalu licik. Jika kamu sedikit ceroboh, kamu mungkin akan diperhitungkan olehmu. Oleh karena itu, aku tidak akan menemuimu sekarang. Tetapi kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan menghancurkan jiwa mereka untuk saat ini. Setelah balasan itu, tidak ada berita lagi. Tidak peduli seberapa bersemangatnya Ye Chen, Yao Guangzhengzi tidak menjawab. Itu seperti penguapan dari dunia. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Ye Chen juga terdiam dan tidak terus berteriak. Orang-orang yang ingin membunuhnya juga kehilangan target dan tidak dapat menemukan sosok Ye Chen sama sekali. Ye Chen meninggalkan Luan Guzhou untuk sementara waktu dan kembali ke Wan Xianzu untuk bertemu Ye Fan dan yang lainnya. Bagaimana keadaannya? Ye Fan bertanya dengan cemas. Mengguncang cahaya terlalu berhati-hati, dia tidak berani muncul, tetapi salju, jiwa mereka tidak akan memiliki apa-apa sekarang. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berjalan ke depan Piaoyue, membelai pipinya dengan penuh kasih sayang. Mengguncang cahaya ini, tiba-tiba menjadi begitu pemalu, di mana atau apa yang mengguncang cahaya anak. Men Tianu memarahi. Hari ini berbeda dari masa lalu. Sekarang kekuatan Yao Guang tidak sebaik Ye Chen, jadi sekarang kita hanya bisa menggunakan cara tercela seperti itu untuk berurusan dengan Ye Chen. Kata Zhao Tianjian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah itu semua yang telah kamu tunggu? Jalan alam, Ye Chen berkata, jika kamu ingin mengguncang cahaya, kamu akan datang kepadaku. Jika dia tidak muncul, kita tidak dapat menemukannya, kita hanya bisa menunggu. Mengguncangnya, jika aku melihatmu, aku akan mencabik-cabikmu. Ye Fan menggertakkan giginya, matanya penuh dengan kebencian yang kuat. Ye Chen menatap Zhao Tianjian dan berkata, Tianjian, aku akan mengirimmu ke klan Yujian. Kau memiliki tulang pedang di tubuhmu, yang mudah diterima oleh klan Yujian. Ada Changjian dan Suanyuan di klan Yujian. Kau dapat tumbuh lebih cepat di klan Yujian. Zhao Tianjian mengangguk dan tidak memiliki pendapat. Ye Chen menatap Mentian dan Suanwu lagi, dan berkata, kalian dapat tinggal di Sekte Alam Abadi. Sekarang, Sekte hanya membutuhkan murid yang berbakat. Aku akan mengatur agar kalian menjadi master. Pada saat itu, dengan kekuatanmu, kalian dapat langsung memasuki level murid inti. Setelah Ye Chen mengatur segalanya, dia tidak melewatkan waktu dan pergi ke Tianyizu bersama Zhao Tianjian. Ketika Ye Chen tiba di dekat Gunung Xianjian, dia mencoba menghubungi Changjian dan Suanyuan. Beberapa orang bertemu di sebuah kota kecil di luar Gunung Xianjian. Setelah kedua bersaudara itu bertemu, mereka menemukan sebuah pub untuk minum. Ketika Suanyuan dan Changjian mengetahui tentang Liu Piaoyue, mereka sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka hanya bisa menghibur Ye Chen dengan beberapa patah kata. Ye Chen menjelaskan maksudnya. Changjian dan Suanyuan sama-sama sangat senang. Dia menepuk dadanya dan berkata tidak ada masalah. Hari ini, penampilan Changjian yang luar biasa di konferensi Kunlun telah membuat orang-orang Yujian lebih memperhatikan Changjian. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kekuatan pelatihan dan kultivasi pedang Yutian, dan statusnya sedang berkembang pesat. Dengan Changjian dan Suanyuan masuk, Ye Chen sangat lega bisa memberikan Zhao Tianjian kepada mereka. Setelah minum anggur, Ye Chen pergi. Ye Chen kembali ke Xianzong di Zhaohua. Dia tidak pergi kemanapun kali ini.
Setelah mengatur magang antara Xuanwu dan Mentian, dia menemani Liu Piaoyue di Gua Xianquan di Gunung 81. Di masa lalu, dia berutang terlalu banyak pada Liu Piaoyue. Selama bertahun-tahun, dia harus lebih sedikit berkumpul dan lebih banyak pergi. Namun, Liu tidak mengeluh sama sekali dan merawat keluarganya dengan baik. Ye Chen melihat Liu Piaoyue berbaring dengan tenang, dan merasa sangat bersalah, seperti hukuman Tuhan kepadanya. Hanya dengan cara ini dia bisa bersama Liu Piaoyue dan menemaninya sepanjang waktu. Ye Chen tinggal di Gua Xianquan selama sebulan. Selama bulan ini, Ye Chen telah memegang tangan Liu Piaoyue, dan menatap Liu Piaoyue selama sebulan. Apakah ayahmu belum keluar? Di luar Gua Xianquan, Harimau Feitian menatap Ye Fan Dao, yang menjaga bagian luar Gua Xianquan. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Harimau Feitian menghela nafas, karena mereka saling jatuh cinta, mereka jarang bertemu dan lebih sering pergi. Ada beberapa hari ketika mereka bisa bersama selama lebih dari sebulan. Hanya saja reuni semacam ini benar-benar kejam. Aku yakin aku akan menghancurkannya. Ye Fan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Flying Tiger berkata, jika kita menemukannya, kita pasti tidak akan mengampuni dia. Luan Guzhou, Tian Gufu. Di depan gua tempat iblis TONGDI terperangkap, sebuah sosok muncul. Sosok itu penuh dengan ki jahat, dan pakaiannya seperti kondensasi gas jahat. Seluruh orang itu memancarkan napas jahat, yang menakutkan. Sosok ini tidak dapat melihat wajahnya, ditutupi oleh roh jahat. Gua di depannya telah dihancurkan oleh Ye Chen sebelumnya. Namun, saat sosok itu bergerak maju, puing-puing yang runtuh secara otomatis menjauh, memberinya jalan keluar. Orang ini terus bergerak maju, dan bagian depannya adalah lubang yang dibangun, dan semuanya perlahan pulih. Namun, lubang ini selalu turun, yang langsung mengarah ke tempat iblis terperangkap. Tuan TONGDI sudah frustrasi dan berpikir bahwa tidak ada yang akan datang ke sini lagi, tetapi dia tidak menyangka akan ada orang lain. Namun, apa dia merasa ada semacam roh jahat, dia mendongak menatap sosok di depannya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, yang ditutupi oleh rambutnya. Apakah kamu, Tuan Bumi itu gemetar, aku di sini untuk membantumu. Sosok ini berkata, ada roh ajaib menuju ke iblis. Iblis TONGDI segera mulai melawan, juga mengeluarkan roh ajaib, dan bergegas menuju sisi lain. Kedua ki jahat itu bertabrakan, dan ki jahat sang guru ditekan, dan perlahan-lahan ditelan oleh gas jahat pihak lain. Wajah sang guru berubah drastis, dan meraung, siapa kau? Mengapa berurusan denganku? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sumbanganmu akan menjadi sumbangan besar bagi para iblis. Sosok itu mencibir, dan kemudian roh jahat yang agung menyebar ke langit dan menutupi seluruh bumi. Ah, iblis TONGDI menjerit, dan rantai, bergerak terus bergetar. Tetapi setelah bergetar sejenak, semuanya berhenti. Semua ki jahat mulai diserap oleh sosok ini perlahan-lahan, tetapi iblis Tongdi yang awalnya terperangkap oleh rantai menghilang. Sosok ini akan berlalu setelah iblis menelan, perlahan-lahan keluar dari gua, dan kemudian berubah menjadi sekelompok gas ajaib menghilang. Tidak lama setelah sosok ini menghilang, sosok lain muncul di sini. Orang yang datang adalah Dewa Pemenggal. Setelah dia tiba di sini, dia merasakan bahwa pernah ada gelombang ki jahat, yang akrab dengannya. Dia segera memasuki gua. Ketika dia sampai di dasar, tidak ada seorang pun yang tersisa. Apakah masih ada iblis yang terperangkap di sini? Wajah si pemenggal kepala berubah, dan kemudian dia segera bergegas keluar dari gua. Dia memejamkan mata dan merasakan arah hilangnya ki iblis. Setelah beberapa saat, sosok Dewa Pemenggal kepala menghilang dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, si pemenggal kepala muncul di puncak gunung yang runtuh di rumah besar Tianmo. Di samping mereka ada Pangu dan Palu Dewa. Wajah mereka bermartabat. Kami telah mengejarnya selama setengah tahun. Selama 6 bulan terakhir, dia telah mencari orang kuat iblis yang kuat, dan kemudian melahap kekuatan mereka untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi semakin kuat. Pada saat itu, dia tidak akan dapat mengendalikannya. Chonggu Chongdao, Dewa Perang menghela nafas, pada awalnya, setelah dia melarikan diri dari bilah pedang, saya mencarinya untuk waktu yang lama. Dia telah bersembunyi sampai dia naik ke negeri dongeng. Sekarang dia tiba-tiba muncul. Tampaknya dia ingin menjadi kuat dan akan mengambil risiko. Jika kau menunggu dia menjadi kuat dan terbang ke dunia dewa lagi, aku khawatir banyak orang di dunia dewa akan menderita. Kata Palu Dewa, jadi kita harus menekannya di sini. Kata Dewa Perang, jika kita ingin menekannya, kita harus menggunakan diagram 8 diagram Taiji, dan kita harus pergi ke Ye Chen untuk meminjam diagram 8 diagram Taiji. Kata Palu Dewa, Dewa Perang menganggukkan kepalanya dan berkata, 8 trigram Taiji sangat diperlukan, kalau tidak kita tidak bisa membunuh iblis sepenuhnya. Dengan cara ini, aku akan pergi ke Ye Chen, dan kamu akan terus melacak keberadaan iblis. Setelah kamu menentukan keberadaan iblis, kamu akan menekannya dalam satu gerakan. Pangu dan Palu Dewa keduanya mengangguk dan kemudian berpisah. Rumah Besar Tianmo. Ada sebuah istana besar di pegunungan dalam Rumah Besar Tianmo. Di istana ini, ada para dewa dan iblis dan orang-orang kuil yang bertingkat tinggi.
Sejak zaman keluarga kerajaan dan 9 aula iblis menyerang bersama setelah kuil para dewa dan iblis mundur jauh-jauh, meninggalkan rumah para dewa dan iblis, dan datang ke sini. Istana ini dibangun oleh iblis-iblis surga sejak lama. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat tinggal para iblis. Sekarang telah menjadi tempat tinggal para dewa dan iblis. Kita telah bersembunyi di sini begitu lama, sekarang saatnya untuk mulai melawan. Dewa roh jahat itu tampak muram dan dingin menatap semua orang, berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kita ingin melawan, kita membutuhkan bantuan para penguasa yang keluar dari medan perang tak terbatas. Mereka dapat memobilisasi para pengasingan dari medan perang tak terbatas. Dengan kekuatan seperti itu, kita dapat bersaing dengan 9 aula iblis dan keluarga Raja Surgawi. Kata seorang veteran Protoss, sekarang dengan situasi kuil para dewa dan iblis, apakah orang-orang yang keluar dari medan perang tak terbatas itu akan bekerja sama dengan kita? Seorang tua klan iblis berkata dengan khawatir. Tidak peduli apa, kita harus mencoba dan memberi mereka cukup banyak keuntungan. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat melawan. Itu masuk akal, kita harus mencobanya. Kebanyakan orang setuju dengan penguasa dari medan perang tak terbatas yang bersatu. Para dewa dan iblis juga mengangguk dan setuju dengan masalah ini. Kau benar-benar aib bagi para iblis. Kau diusir dari Gunung Tianzang. Pada saat ini, suara serak dan jahat datang dari luar aula, dan kemudian sesosok tiba-tiba muncul di aula. Semua orang di aula terkejut. Penampilan pria ini diam, kekuatannya benar-benar mengerikan. Para dewa dan iblis menatap pendatang itu, lalu menyipitkan mata dan berkata, siapa yang mulia? Tidak bisakah kau melihat siapa aku? Pendatang itu mendengus dingin, dan kemudian berkata, wajah klan iblis semuanya hilang olehmu. Wajah roh jahat itu suram dan berkata, karena kau sangat mampu, mengapa kamu tidak menyelamatkan ketika kuil para dewa dan iblis diserang? Kamu juga iblis, tetapi kamu belum memenuhi kewajibanmu. Aku tidak punya kewajiban untuk membantumu. Kuil dewa dan iblis adalah milikmu, bukan milikku. Tapi sekarang aku butuh bantuanmu, kata pengunjung itu. Jika kau ingin kami membantu, apa kami akan membantu? Dewa dan iblis berkata dengan dingin. Pria itu mendengus, satu tangan terulur dan membentuk cakar di udara. Roh jahat itu segera merasakan kekuatan yang kuat menyerangnya. Sebelum dia bisa bergerak, dia diselimuti oleh kekuatan yang mengerikan, dan kemudian seluruh kekuatan tubuhnya tidak dapat digunakan. Kemudian dewa dan iblis merasa tenggorokannya dicengkeram oleh orang-orang, sangat tidak nyaman, dan seluruh tubuhnya perlahan terangkat. Semua orang di tempat kejadian sangat ketakutan. Kekuatan dewa dan iblis dicengkeram oleh orang-orang, dan ayam-ayam itu terangkat. Ini benar-benar luar biasa. Sekarang apakah kau pikir kau butuh bantuan? Jika kau membantuku, aku dapat membantumu merebut kembali Gunung Tianzang. Pria itu berkata dengan dingin. Setelah itu, dia melemparkan tangannya, dan seluruh orang itu terbang keluar, dan kemudian menabrak pilar-pilar aula, yang runtuh. Roh jahat itu tampak pucat dan saling memandang dengan sedikit ketakutan di matanya. Pihak lain benar-benar terlalu kuat. Dengan kekuatannya, pihak lain dapat dengan mudah membunuhnya. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Dewa dan iblis juga orang-orang yang mengetahui keadaan terkini, dan segera memberi hormat dan berkata, Dewa dan iblis harus membantu Tuhan. Pria itu tertawa dan berkata, kita membutuhkan banyak kekuatan untuk memperkuat kekuatan kita. Aku ingin kamu menangkap banyak orang di atas Jinxian untuk mengorbankan darah kepadaku, semakin banyak semakin baik. Ya, dewa dan iblis tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Pria itu berkata, aku akan diam di sini, dan kemudian kamu hanya harus bertanggung jawab untuk menangkap orang. Kamu tidak boleh kurang dari 100 orang sehari. Wajah para dewa dan iblis telah berubah. Apakah kamu membutuhkan 100 abadi emas sehari? Di mana kamu akan menangkap peri emas seperti itu? Terlebih lagi, begitu masalahnya menjadi besar, itu pasti akan menimbulkan kemarahan dan kebencian. Pada saat itu, 5 sekte abadi pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang kuil para dewa dan iblis, dan 6 keluarga abadi pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Roh jahat itu berkata dengan hati-hati, Tuan, 100 sehari. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu bisa melakukannya tanpa peduli dengan orang-orang itu. Jika mereka berani membunuh mereka, mereka akan mengorbankan darah mereka bersama-sama. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata tanpa peduli. Ya, para dewa dan iblis tidak berani mengatakan apa-apa lagi, jadi mereka segera mengatur seseorang untuk melakukannya. Xianzong yang alami, Ye Chen masih bersama Liu Piaoxue di Gua Xianquan di puncak 81. Gerbang batu Gua Xianquan terbuka, dan Ye Fan muncul di pintu dan berkata, Ayah, Dewa Pemenggal, tolong cari Anda. Ye Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat Dewa Pemenggal di pintu masuk gua. Ye Chen berdiri dan pergi ke pintu masuk gua dan berkata, Dewa Pemenggal, tolong pergi ke aula. Ye Chen sudah lama tidak mendengar tentang Dewa Pemenggal. Sekarang Dewa Pemenggal tiba-tiba datang kepadanya, pasti ada sesuatu yang penting. Oleh karena itu, Ye Chen langsung datang ke aula bersama Dewa Pemenggal. Dewa Pemenggal, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya Ye Chen. Setelah mengetahui situasi Ye Chen saat ini, dia menghiburnya, Anda tidak perlu terlalu sedih.
segalanya akan selalu terpecahkan. Saya datang kepada Anda hari ini untuk membahas hal-hal penting dengan Anda. Dewa Pemenggal, tolong katakan begitu. Ye Chen memberi isyarat untuk duduk. Dewa Pemenggal duduk dan berkata, apakah kau masih ingat iblis yang telah kutindas? Ye Chen berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, ingat, dia tidak lari nanti. Ya, sejak dia membuka segel, tidak ada berita. Baru-baru ini aku menemukan jejaknya. Dia berada di negeri dongeng dan sekarang sedang memulihkan kekuatannya. Iblis ada di negeri dongeng. Ye Chen sedikit terkejut. Ya, iblis adalah orang kuat di dunia dewa. Dia juga membuat pusing para dewa pada awalnya. Sekarang kekuatannya belum pulih, jadi aku ingin memanfaatkan waktu ini untuk menekan atau membunuhnya. Katanya, setelah mendengar ini, Ye Chen mengangguk sedikit. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata, Master Dewa Pemotong datang ke sini untuk membantu diagram 8 diagram Taiji. Ya, hanya 8 trigram Taiji yang bisa mengendalikannya. Dewa Pemotong mengangguk. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja, tidak ada masalah dengan ini. Aku akan meminjamkan diagram 8 diagram Taiji kepada Master Dewa Pemotong. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan dengan meminjam, tapi dengan dirimu sendiri. Karena 8 trigram Taiji tidak dapat memainkan peran yang kuat di tangan kita. Itu hanya berguna di tanganmu. Harus ada di tanganku agar berguna. Ye Chen memiliki beberapa keraguan. Mengapa itu berguna di tangannya? Pemenggalan terdiam sejenak. Tampaknya beberapa hal tidak dapat dikatakan. Dia ragu-ragu dan berkata, beberapa hal akan kamu ketahui nanti. Sekarang aku tidak dapat memberitahumu. Dalam hal ini, aku akan membunuh iblis dan iblis bersama dengan ahli pemotongan dewa. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang Pangu dan Palu Dewa sedang melacak keberadaan iblis. Begitu kita menemukan iblis, kita akan bergandengan tangan untuk menyingkirkan bahaya besar yang tersembunyi ini. Kemudian, Ye Chen menjelaskan beberapa hal tentang Ye Fan, dan meninggalkan Sekte Abadi bersama Dewa Pemotong. Dewa Pemotong dan Ye Chen bertemu dengan Pangu dan Palu Dewa Surgawi. Pangu dan Palu Dewa Surgawi belum menemukan keberadaan iblis, tetapi mereka telah menelusuri sampai ke rumah iblis surgawi, tetapi tidak ada petunjuk setelah itu. Iblis tidak dapat meninggalkan Luan Guzhou. Ini adalah wilayah iblis. Oleh karena itu, dia akan mengandalkan iblis untuk memperkuat dirinya. Ye Chen menganalisis. Ye Chen ada benarnya. Sekarang kita harus mencari petunjuk dengan saksama di rumah iblis surgawi. Katanya, Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, mungkin iblis sekarang bersama orang-orang di kuil dewa dan iblis. Jika dia ingin menjadi kuat, dia mungkin lebih cepat dengan bantuan kekuatan kuil dewa dan iblis. Dan kuil dewa dan iblis juga membutuhkan orang-orang kuat seperti iblis untuk merebut kembali Gunung Tianzang. Setelah mendengar ini, Pangu berkata, ini masuk akal. Selama kita menemukan kuil para dewa dan iblis, kita mungkin menemukan iblis. Namun, Palu Dewa tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, iblis telah menyerap kekuatan iblis kuat lainnya untuk menjadi kuat. Jika dia ingin menemukan aula dewa dan iblis, mungkin itu untuk memurnikan semua orang di kuil. Itu belum tentu. Bahkan jika orang-orang yang telah memurnikan kuil para dewa dan iblis tidak akan meningkatkan banyak kekuatan. Jika aku iblis, aku pasti akan menggunakan kekuatan kuil para dewa dan iblis untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dengan cara ini, dia tidak perlu bergerak dan dapat menghindari pengejaranmu. Ini adalah masalah membunuh dua burung dengan satu batu. Ye Chen menganalisis. Pemenggal kepala itu setuju dengan sudut pandang Ye Chen dan berkata, tidak peduli apa yang dipikirkan iblis, kita akan mencari tahu aula dewa dan iblis terlebih dahulu, dan semuanya akan menjadi jelas. Sejak kuil para dewa dan iblis dikalahkan oleh aula 9 iblis dan keluarga Tianwang dari Gunung Tianzang, tidak ada berita. Sepertinya mereka bersembunyi. Sekarang tidak mudah untuk menemukan mereka, kata Ye Chen. Pangu berkata sambil tersenyum, wajar jika orang lain mengatakan bahwa tidak tahu berita tentang kuil itu, tetapi kami tahu di mana kuil itu. Ye Chen menatap Pangu tanpa diduga dan berkata, apakah kamu tahu? Banyak hal telah terjadi di negeri dongeng baru-baru ini. Tentu saja, kita semua memperhatikan kekuatan utama. Kami juga hadir pada malam ketika kuil para dewa dan iblis diserang. Bukankah kamu ada di sana hari itu? Dewa Pemenggalan kepala tersenyum. Ye Chen tersenyum malu, berkata, begitulah. Kuil para dewa dan iblis berada di pegunungan rumah sihir pada hari ini. Kata Palu Dewa, ayo kita pergi ke gunung ajaib sekarang. Ye Chen Dao, ketiga dewa yang dipenggal itu saling memandang dan membawa Ye Chen ke Gunung Tianmo. Pegunungan itu telah diselimuti oleh kabut sihir, dan ada banyak warcraft di dalamnya. Monster-monster ini telah menjadi iblis dan agresif karena mereka melahap kabut sihir sepanjang tahun. Oleh karena itu, ketika orang memasuki pegunungan sihir surgawi, tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Namun, ketika beberapa orang memasuki pegunungan para dewa, tidak ada warcraft yang berani memprovokasi. Di bawah atmosfer yang begitu kuat, bahkan jika ada warcraft yang kuat, mereka tidak berani memprovokasi. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Bagian depan adalah tempat di mana kuil para dewa dan iblis disembunyikan. Pemenggal itu menunjuk ke pegunungan yang dalam.
Kemudian beberapa orang datang ke bagian terdalam dari pegunungan itu, di mana kabut sihir lebih pekat, hampir semuanya tidak dapat melihat isi gunung itu. Beberapa orang yang memotong para dewa langsung ke pegunungan yang dalam, muncul di dekat istana tempat kuil itu disembunyikan. Ada banyak orang di kuil itu. Ketika para pemenggal itu muncul, mereka ditemukan, dan mereka langsung meraung. Hampir semua orang di aula terkejut. Biarkan para dewa keluar, potong para dewa dan ketidakpedulian. Apakah kamu melihat ayahku ketika kamu bertemu? Seorang anggota kuil para dewa berteriak. Pemenggal kepala itu tidak banyak bicara, dan melambaikan tangannya secara langsung. Sebuah kekuatan yang kuat langsung mengangkat orang-orang iblis yang ada di depan mereka dan meledakkan tubuhnya di udara. Pada saat yang sama, kabut mulai menyebar secara otomatis ke kedua sisi, memberi mereka jalan. Beberapa orang pergi ke dewa pemenggalan, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka dengan mudah. Ketika beberapa orang hendak memasuki aula, roh jahat muncul di gerbang aula, dan melihat ke arah para dewa pemenggalan. Alisnya mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Ada apa dengan mencari kejahatan dewaku? Jika kamu tidak ingin kuil hancur total, jawab pertanyaanku dengan jujur. Kata si pemenggal. Mata para dewa dan iblis memindai beberapa orang, dan kemudian melihat Ye Chen berdiri di belakang para dewa pemenggal. Matanya langsung tenggelam. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu menerobos masuk ke kuil para dewa dan berbicara dengan marah? Apakah benar-benar baik untuk menggertak kuilku sekarang? Setelah kejahatan para dewa selesai, tubuh bergetar, dan 9 pedang para dewa dan iblis bergegas keluar, dan roh yang mengerikan meletus, dan itu akan dibunuh menuju dewa pemenggal. Suara pemenggal itu jelas dan merdu. Namun di bawah suara merdu itu, ada kekuatan tak terlihat yang mengerikan yang melonjak. Kemudian, 9 pedang para dewa dan iblis bergetar. Ini adalah gemetar ketakutan. Para dewa dan iblis merasakan ketakutan dari 9 pedang dan wajah mereka berubah drastis. Kemudian 9 pedang kembali ke sarungnya. Adapun dorongan para dewa dan iblis, kematian dan kehidupan tidak akan keluar. Dewa jahat ini tahu, beberapa orang di depanku bukanlah Tuhan yang memprovokasi, tetapi dua suara, tanpa diduga akan membuat dewa iblis 9 pedang menjadi takut. Siapa kamu? Dewa jahat itu rendah. Aku bertanya kepadamu apakah Tuhan telah datang ke kuil para dewa dan iblis. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kuil itu akan menghilang sepenuhnya di negeri dongeng hari ini. Pemenggal kepala itu berkata dengan dingin. Mata roh jahat dewa berkedip sedikit, dan mata dewa menyipit. Roh pelaku kejahatan berkata, iblis macam apa? Aku belum melihat iblis apapun. Jika ada patung ajaib di kuilku, apakah aku akan mundur dari gunung iblis surgawi? Tanda tanya petik 2. Tidak, si pemenggal kepala mencibir, lalu menghentakkan kakinya, dan seluruh bumi bergetar, lalu sebilah pedang ganas membubung ke langit dan menyerbu ke arah aula. Tuan, apakah Anda aman bersembunyi di sini? Suara dewa pemenggal kepala meraung, yang disertai dengan roh pedang yang kuat. Orang-orang lain di kuil merasakan gendang telinga mereka seolah-olah ditusuk oleh pedang. Roh jahat berada paling dekat dengan si pemenggal kepala. Dalam raungan dewa pemenggal kepala, tubuhnya segera mundur ke belakang, dan dengan cepat memblokir serangan tajam dewa pemenggal kepala dengan ki sihir. Meskipun dapat diblokir, wajahnya juga sangat jelek. Pria yang sangat kuat, hati dewa jahat terkejut, 2 hari ini ada apa? Bagaimana bisa begitu banyak orang kuat muncul? Satu lebih menakutkan daripada satu. Kamu benar-benar menyebalkan. Mari kita buat kesimpulan yang lengkap hari ini. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara marah di aula, dan seluruh aula meledak. Sekelompok ki iblis bergegas keluar dari aula dan muncul di depan si pemenggal kepala. Ini benar-benar istirahat hari ini. Potong jalan yang dingin dan dingin. Tuhan terbungkus dalam roh dan berkata dengan senyum muram, apakah kau tahu di mana itu? Ini adalah pegunungan iblis surgawi. Di sini, aku memiliki kekuatan tak terbatas untuk diserap. Hari ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Jika kau tidak memiliki cukup keyakinan hari ini, kau tidak akan datang ke gunung ini untuk menemukanmu. Tuhan, lihat siapa dia. Apakah kau ingat, ketika dewa pemenggal berbicara, Ye Chen sudah berdiri. Ketika iblis melihat Ye Chen, roh jahat itu menjadi lebih bergejolak dan berkata dengan rasa benci, itu kamu. Aku tidak menyangka kamu juga datang ke negeri dongeng. Kalau saja kamu mengenalnya, maka kamu harus tahu apa yang dimilikinya. Dewa pemenggal tersenyum. Iblis bersenandung, bahkan jika 8 diagram Tai Chi ada di tangannya, apa yang bisa dia lakukan? 8 diagram Tai Chi yang rusak bukanlah ancaman bagiku. Tidak ada ancaman bagimu dari 8 diagram Tai Chi, tetapi bagaimana jika pecahan Feng Shenbang digabungkan dengan 8 diagram Tai Chi? Atau apakah diagram 8 diagram Tai Chi lebih kuat di tangannya sekarang daripada sebelumnya? Jangan lupa bahwa kamu bukan iblis di dunia dewa, dan kekuatanmu belum pulih ke puncak. Diagram 8 diagram Tai Chi yang rusak ini sudah cukup untukmu. Yah, apakah itu cukup tergantung pada pertarungan? Iblis tampaknya tidak takut. Selama pidatonya, roh jahat itu berputar dengan cepat, dan kemudian kabut sihir di sekitarnya diserap ke dalam ki jahat, membentuk pusaran gas jahat, yang sangat menakutkan. Pusaran udara jahat ini terus-menerus menelan kabut sihir, menjadi semakin kuat. Selain itu,
orang-orang di Aula Dewa dan Iblis juga diserap oleh pusaran gas ajaib, dan tubuh mereka langsung meledak dalam pusaran gas ajaib, dan menjadi bagian dari pusaran tersebut. Roh jahat dewa melihat pemandangan ini, ekspresi wajah berubah drastis, segera berkata dengan suara keras, mundur cepat. Kau tidak ingin pergi, bantu aku menghadapi mereka. Ketika kata-kata dingin iblis itu datang, dia melihat roh jahat yang kuat keluar dari pusaran angin, dan kemudian bergegas menuju orang-orang di aula sihir. Wajah orang-orang di aula dewa dan iblis semuanya berubah drastis. Hal pertama yang dihadapi ki jahat itu adalah orang-orang kuat, yang kekuatannya semakin kuat dan semakin kuat. Melihat situasi tersebut, roh jahat tersebut tahu bahwa kuil dewa dan iblis akan hancur total hari ini, jadi ia pun bergegas keluar menuju pegunungan iblis. Aliran roh jahat mengejar dan membunuhnya, dan para dewa dan iblis melawan dengan 9 pedang dewa dan iblis. Di bawah serangan roh jahat ini, bahkan jika ada 9 pedang dewa dan iblis, seluruh umat dewa dan iblis juga terbang keluar. Namun, dengan bantuan kekuatan ini, para dewa dan iblis bergegas keluar dari pegunungan, dan kemudian langsung merobek kehampaan dan menghilang. Ah, jangan, orang-orang lain di aula dewa dan iblis berteriak. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa lolos dari tangan iblis, yang satu berubah menjadi kabut darah dan pusaran ki jahat. Pusaran udara sihir menjadi semakin mengerikan. Kabut sihir di sekitar telah diserap. Cepatlah, kabut sihir seluruh Gunung Tianmo melonjak, dengan tren konvergen di sini. Dia segera berkata, Ye Chen, cepat korbankan 8 diagram Tai Chi dan pecahan daftar Dewa Segel, dan pisahkan kabut sihir dari iblis dengan cahaya suci. Setelah mendengar ini, Ye Chen segera mengorbankan 8 diagram Tai Chi, dan kemudian semua pecahan dari 5 daftar penyegel dewa terbang keluar dan menyatu dengan 8 diagram Tai Chi. Ada jejak kekuatan ilahi yang mengalir keluar dari daftar Feng Shen, dan munculnya pola Dewa Stok, yang mengkonsolidasikan diagram 8 diagram Taiji, membuat cahaya suci dari 8 diagram Taiji lebih mendesak dan menyilaukan. Setelah cahaya suci meledak dan bertemu dengan gas jahat segera dimurnikan. Kabut sihir, yang masih dekat dengan pusaran gas ajaib, sekarang terhalang. Pada saat yang sama, dewa yang terpotong, Pangu, dan Palu Dewa segera menyerang iblis. Dalam perjalanan, dewa yang terpotong berkata kepada Ye Chen, lawan cahaya suci dan lawan angin jahat. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia segera memukul sejumlah besar cahaya suci ke arah pusaran gas jahat. Setelah cahaya yang menyilaukan dan pusaran gas jahat bertemu, waktu menjadi tidak teratur. Ki jahat terus-menerus dimurnikan, tetapi ada terlalu banyak ki jahat untuk dimurnikan sepenuhnya dalam waktu singkat. Iblis meraung, dan pusaran gas jahat segera menyebar ke langit dan menutupi cahaya suci dalam sekejap. Kecepatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, dia akan menelan Ye Chen di depannya. Sementara itu, dewa yang terpenggal, Pangu, dan Palu Dewa Surgawi juga melancarkan serangan yang kuat saat ini. Ketiga serangan itu mengarah ke iblis, yang juga merupakan ancaman besar baginya. Karena, iblis harus membagi banyak pengalaman untuk menekan diagram 8 diagram Taiji. Jika tidak ada diagram 8 diagram Taiji, iblis dapat sepenuhnya menghadapi serangan 3 orang yang memotong para dewa. Iblis meluncurkan 3 ki jahat dan bergegas ke 3 orang itu. Kedua belah pihak segera bertabrakan. Kekuatan yang mengerikan pecah, dan seluruh pegunungan iblis berguncang. Di sisi lain, Ye Chen akan menelannya. Ye Chen mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan pecahan daftar Feng Shen dan 8 diagram Taiji, membawa kekuatan cahaya suci ke titik tertinggi. Dia mengubah kekuatan esensi darah menjadi tindakan. Ketika kekuatan ini bekerja pada pecahan Feng Shen Bang dan 8 diagram Taiji, mereka menjadi lebih aktif, dan kekuatan mereka meningkat. Pada saat ini, cahaya ilahi melonjak, dan rune pada daftar dewa sepenuhnya menyala. Pola Dewa Stok bergegas keluar dan memberkati diagram 8 diagram Taiji. Diagram 8 diagram Taiji juga berjalan cepat. 8 trigram muncul, menjaga 8 arah dan mengelilingi Ye Chen. Setelah 8 karakter muncul, ada cahaya suci yang bergegas keluar dan menutupi Ye Chen. Ketika angin jahat menyapu dan melahap Ye Chen, dia melihat cahaya suci tiba-tiba bersinar dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, setelah munculnya cahaya suci ini, pusaran gas sihir segera tersebar, dan gas jahat dengan cepat pecah, lalu berbalik dan ditekan oleh cahaya, dan terus dimurnikan oleh cahaya. Ye Chen melihat pemandangan ini, lalu melihat tangannya, sedikit bersemangat, kekuatan esensi darah asli masih dapat digunakan seperti ini. Tampaknya esensi darah ini benar-benar luar biasa. Mengetahui hal ini, Ye Chen sekali lagi memasukkan kekuatan esensi dan darah ke dalam diagram 8 diagram Taiji dan daftar dewa. Kekuatan 8 diagram Taiji dan daftar dewa meningkat pesat. Ye Chen menghantamkan cahaya yang kuat ke arah iblis. Iblis melihat bahwa pusaran gas sihir telah hancur. Ia terkejut. Ia melihat cahaya suci, tetapi tidak melawannya. Ia jelas takut pada cahaya suci. Dewa Pemenggal, Pangu, dan Palu Tianshen segera melancarkan serangan balik yang gila. Serangan ganas itu terus-menerus, berat dan berat, sehingga iblis tidak punya waktu untuk bereaksi. Segera, Ye Chen mempersembahkan kurban kepada 8 diagram Taiji, yang dengan cepat membesar dan menekan masa lalu ke arah iblis.
Diagram Taiji Bagua yang besar jatuh dari langit, memancarkan cahaya yang kuat, menutupi iblis. Di bawah cahaya suci, seluruh tubuh iblis terus-menerus memurnikan dan menghilang. Jika tidak ada ki sihir, maka kekuatannya akan sangat berkurang. Iblis meraung dan mencoba untuk bergegas keluar, tetapi pada saat ini, ketiga orang itu telah membentuk sudut, menjebak iblis dalam cahaya, dan dengan tegas tidak membiarkan iblis keluar dari cahaya. Ye Chen juga mengerahkan seluruh tenaganya untuk memasukkan kekuatan esensi darah ke dalam 8 diagram Taiji dan daftar dewa. Cahaya suci dari 8 diagram Taiji semakin menyilaukan dan semakin menakutkan. Iblis dalam cahaya itu jelas merasakan bahwa kecepatan cahaya yang memurnikan gas jahat jauh lebih cepat, dan ini tak tertahankan. Jika terus seperti ini, roh jahatnya akan dimurnikan oleh cahaya itu. Melihat penindasan 8 diagram Taiji, dan serangan terus-menerus dari 3 orang di luar, wajah iblis itu menjadi semakin suram, dan dia terus meraung, berusaha sekuat tenaga untuk bergegas keluar. Iblis, kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Kau tidak bisa melakukannya tanpa restu roh jahat. Potong dewa dengan kata-kata untuk merangsang jalan. Iblis menggertakkan giginya dan berkata, Tuanku, bagaimana aku bisa jatuh ke tanganmu? Aku melihat berapa lama kau bisa bertahan. Dewa memukul dengan dingin. Serangan ketiganya menjadi ganas lagi, dan lonceng pagi dan genderang sore juga digunakan oleh dewa pemenggalan. Kekuatan kedua artefak itu pecah, yang benar-benar mengerikan. Kematian, Tuanku Ye Chen berdiri di atas 8 diagram Taiji, lalu dia menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk saripati darah. Di dalam saripati darahnya, juga terdapat banyak kekuatan saripati darah semacam itu. Setelah seteguk saripati darah ini menyembur keluar, ia memercikkannya ke diagram 8 diagram Taiji, dan seluruh diagram 8 diagram Taiji menjadi sangat menyilaukan, seolah-olah dihidupkan kembali. Kekuatan ilahi yang dahsyat jatuh, dan cahaya suci menyala-nyala dan menyilaukan. Kemudian, baru saja mendengar teriakan iblis, cahaya itu perlahan menghilang. Setelah cahaya suci menghilang, sosok iblis telah menghilang. Di diagram 8 diagram Taiji, massa udara hitam terus melonjak, mencoba untuk keluar, tetapi tidak bisa. Keluarkan aku, suara Tuhan datang dari massa udara hitam. Kamu akan perlahan-lahan terhapus di dalam 8 diagram Taiji. Ketika dia melihat bahwa iblis ditekan dalam 8 diagram Taiji, dia merasa lega dan tertawa. Aku tidak membiarkannya lari kali ini, kalau tidak akan mudah untuk menemukannya lain kali. Pangu juga berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, apakah iblis aman dalam 8 diagram Taiji? Tidak satu hari, tidak, selama diagram Taiji Bagua masih memiliki cahaya suci, iblis tidak bisa keluar. Namun, sesekali, kamu masih harus memberi iblis yang kejam, sesegera mungkin untuk membuatnya lelah, untuk menghilangkan masalah di masa depan. Katanya, Ye Chen mengangguk dan Pangu berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka bahwa 8 diagram Taiji dapat memainkan peran yang begitu kuat di tanganmu sekarang. Ye Chen berkata sambil tersenyum kecut, ini sepenuhnya salah. Ini adalah hal yang baik. Jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, kamu juga bisa melawannya. Dewa itu tersenyum, lalu melanjutkan, jiwa istrimu, kami juga akan membantumu memikirkan cara, sejauh mungkin untuk membantumu.